Sekarang saya mau ke Mas Adi Praitno. Kalau tadi ada sejumlah nama misalnya Anies Baswedan, terus ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mereka kan berdua pernah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta di periode masing-masing. Tapi kemudian juga ada Ridwan Kamil yang punya basis besar di Jawa Barat dan begitu fanatik begitu dengan suaranya besar begitu untuk Ridwan Kamil. Ketika pindah di Jakarta atau shifting ke Jakarta, apakah ada kemungkinan juga orang Jakarta itu akan melihat sosok Ridwan Kamil, Mas Adi, atau ya sudah terpaku dengan sosok Basuki Cahayapurnama dan juga Anies yang pernah mengemban sebelumnya? Saya kira dua hal, Mas. Bicara tentang kandidasi di Pilgub Jakarta, pasti seorang politisi, para kontestan itu dia memainkan peran ganda sekaligus. Satu sisi dia berpikir idealis, bahwa tawaran-tawaran program kerja yang seperti yang disampaikan oleh Bang Jj Rizal tadi itu memang itu tidak terlampau kedengaran ya. Meski kita tahu bahwa Anies Baswedan itu bisa kita preteli selama kurang lebih 5 tahun sebagai gubernur. Apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan kemacetan, banjir air, termasuk misalnya soal disparitas antara kemiskinan di pusat kota dengan pinggir-pinggir Jakarta, itu kan menjadi problem yang sampai saat ini juga belum selesai. Ataupun ketika Ahok kurang lebih 3 tahun jadi gubernur Jakarta menggantikan Jokowi, kita juga bisa ngecek apa yang bisa diperbuat oleh Ahok, terutama untuk mengentaskan problem-problem serius itu. Selain misalnya Ahok itu bikin underpass, bikin flyover, termasuk misalnya Lingkar Semanggi yang ya dalam banyak hal sedikit membantu terkait dengan kemacetan ya. Tapi itu kan tidak tuntas. Artinya apa? Hal-hal idealitas semacam ini sepertinya memang tidak terlampau mengemuka karena memang secara umum para kandidat ini berpikir bagaimana cara menang dulu. Menang baru berpikir apa yang mereka harus lakukan. Jadi transaksi politik antara pemilih dengan para kandidat ini tidak didasarkan pada program-program programatik, tapi didasarkan pada persoalan untung dan rugi, soal mendapatkan apa, terutama keuntungan secara ekonomi jangka pendek, seperti politik transaksional. Kan ini yang sepertinya belakangan ini terus mengemuka. Ketika muncul nama Anies, tidak lagi bicara tentang apakah Anies pernah melakukan perbaikan sungai-sungai yang memang ditengarai bisa membantu persoalan banjir. Orang tidak lagi bicara tentang bagaimana memperbaiki Jaklingko dan seterusnya. Begitupun ketika bicara Ahok dan Ridwan Kamil, orang tidak lagi bicara apa sebenarnya success story yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kan itu tidak pernah mengemuka. Yang mengemuka adalah apakah Ridwan Kamil yang ber-KTP itu orang Jawa Barat kemudian bisa tidak diterima di Bandung. Kalau itu pertanyaannya, saya kira cukup mudah. Ya variabelnya tentu survei. Survei itu siapa? Adalah warga negara yang ada tinggal di Jakarta, mereka memiliki hak pilih dan kemungkinan mereka akan datang ke TPS nantinya. Jadi sebenarnya itulah yang kemudian jauh lebih mengemuka dibicarakan oleh para kandidat, oleh para kontestan dan tim pemenangan, yaitu bagaimana cara memenangkan pertarungan di Jakarta. Persoalan program kerja, visi misi, terkait dengan kontrak politik itu sebenarnya dianggap nomor dua, karena preferensi pemilih di Jakarta yang sebenarnya berbasiskan rasional, sekalipun Jakarta itu maju, sebenarnya tidak terlampau banyak. Kalau saya sebenarnya berharap di Pilkada Jakarta 2024 kali ini, semua calon yang maju itu kontrak politiknya adalah sederhana, akan memilih Pak Anies. Kalau banjir misalnya, kalau kemiskinan misalnya, termasuk kemacetan, itu harus selesai dalam 2 tahun. Kalau tidak Baik. selesai dalam 2 tahun, Pak Anies misalnya, dia harus mundur sebagai gubernur. Itu cocok itu. Ya, Ataupun Ahok dan Ridwan Kamil, kontrak politiknya dengan pemilih adalah ingin mengurangi angka-angka kemiskinan. Jadi pinggir-pinggir Jakarta juga terberdaya, secara ekonomi aksesnya juga maju. Kalau tidak bisa melaksanakan itu, maka mandatnya akan dicabut oleh rakyat dan diminta kalau mereka sebagai baik. gubernur terpilih akan mundur sebagai gubernur. Kita Saya kira kita itu lihat adalah jauh lebih rasional. Tapi kan ya itu kita lihat tidak nanti Mas Adi dilakukan ya oleh seberapa para berani kandidat. nantinya para Jadi ini calon-calon yang DKI sepertinya 1 saya ini yang selalu nantinya akan bertarung mengatakan itu berani untuk antara mengungkapkan memilih statement hal-hal itu yang ya. sifatnya idealitas dengan hal-hal yang sifatnya taktis pragmatis untuk memenangkan pertarungan, ini adalah satu pilihan yang sebenarnya per hari ini jauh lebih kuat menang dulu baru bicara tentang program-program. Karena preferensi pilihan orang Jakarta sekalipun pendek-pendek, bahwa ada keinginan memperbaiki persoalan Jakarta, iya, tapi warga Jakarta juga suka lupa. Setelah gubernurnya Baik. terpilih, mereka tidak pernah mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh gubernur mereka. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya, ini saya kira bukan soal cacat bawaan di Jakarta aja. Di tempat-tempat yang lain memang elit dan para calon itu berpikir bagaimana menang dulu. Persoalan visi misi, program kerja, ada yang bisa hanya download, misalnya di internet atau tim suksesnya Oke. yang bikin, padahal pada level implementasi sulit untuk kita tagih.
Inilah pentingnya sebenarnya masyarakat yang terberdaya. Kalau Jakarta bisa memulai, ada kontrak politik dengan pemilih. Kalau mereka tidak bisa menjalankan apa yang menjadi prioritas di Jakarta, mintalah mereka itu untuk mundur sebagai gubernur. Harus hitam di atas putih. Kalau itu dilakukan, saya kira Pilkada Jakarta akan menjadi contoh dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang lain. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.